Halo kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya Minan LK Elektronik Kendangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah tutorial, yaitu cara mengubah menjadi manual dengan satu timer. Jadi di sini teman-teman kita hanya menggunakan dua komponen, yaitu saklar ya. Seperti ini saklarnya, teman-teman bisa diperhatikan, dengan timer. Jadi kita hanya membutuhkan dua alat ini sudah bisa memodif mesin cuci satu tabung ke manual dengan satu timer. Jadi seperti apa langkah-langkahnya? Oke teman-teman, silahkan disimak videonya sampai selesai. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini penampakannya mesin cuci satu tabung merek Polytron yang akan kita modif ke manual dengan menggunakan satu timer dengan hanya dua komponen ya, yaitu timer dan saklar. Oke teman-teman, bisa dilihat untuk kondisinya saat ini. Ini pengkabelannya masih sempurna. Ini permasalahannya teman-teman bagian di modul ya, terutama di bagian toh sekrennya tidak menyala. Untuk regulatornya bagus. Nah, jadi seperti ini udah saya obok-obok ini teman-teman. Untuk bagian regulatornya dia berfungsi sempurna sebenarnya, tidak ada masalah di bagian regulator. Hanya untuk panel kontrolnya ini yang menggunakan sistem toh sekren ini bermasalah. Nah, jadi karena untuk barang ini tidak ada dijual dan mencari yang secondnya juga bermasalah juga, karena ini termasuk barang baru teman-teman, mungkin belum dikeluarkan untuk spare partnya. Jadi mau tidak mau, alasan karena untuk dipakai mau tidak mau akan saya modif ke manual atas persetujuan daripada pemiliknya. Jadi seperti apa langkah-langkahnya? Oke, sekarang kita cek dari awal perbaikan. Lakukan lagi pengembalian seperti asal ya, ingin dikembalikan lagi dengan menggunakan modul tidak akan masih bisa. Jadi kita hanya sebagian saja yang kita pakai, yang kita rombak. Jadi kita tetap memanfaatkan apabila nanti ditemukan modulnya yang panel kontrolnya ini. Teman-teman, kita potong aja ya teman-teman semuanya yang jalur ke bawah. Oke, udah lepas semuanya ya teman-teman, bisa diperhatikan ini udah lepas. Oke, lagi ke bawah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman akan lebih mudah lagi ya untuk mengikutinya nanti pada saat ingin mencoba melakukan perbaikan. Jadi untuk kabel yang ke atas sudah tidak ada lagi, hanya kabel yang ini saja teman-teman, yang jalur ke bawah. Jadi yang kita cari tadi adalah untuk menguji drain motor. Ini adalah kabel drain motor warna merah sama warna biru. Nanti akan kita coba secara Jadi ini adalah kabel drain motor ya, kabel drain motor, sedangkan yang warna merah adalah kabel drain motor yang satunya lagi. Jadi untuk kabel yang warna hijau sama yang putih silahkan diurut ya, konco diurut ke bawah, Ini adalah kabel warna putih dan warna hijau, berarti sambungannya ada ini ya kan. Nah, secara otomatis ini adalah kabel kapasitor yang berfungsi sebagai running dan starting pada saat terjadilah pertukaran arus ya teman-teman. Pertukaran arus maka dia akan bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Jadi dia berfungsi sebagai running dan juga starting malah sebaliknya. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba dulu. Uji coba untuk mengetes pergerakan daripada motor utama dan juga drain motor. Sekarang konco bisa dipraktikkan caranya. Nah, ini hati-hati ya, ini adalah kabel common ya. Ini teman-teman terhubung ke bagian nolnya drain motor dan juga nolnya motor utama. Jadi ini sudah terhubung langsung karena ada di jumper di situ ya teman-teman. Jadi di sini tinggal satu kabel saja yang belum terhubung nanti ke bagian unitnya atau ke bagian drain motor atau ke bagian was motor utamanya. Jadi ini adalah 220-nya. Karena ini nolnya ini sudah terhubung ya, di jumper langsung di situ. Jadi yang hanya sisa kabel warna coklat ini adalah 220-nya. Nah, jadi hati-hati ya kawan ya. Ini ada arus listrik nanti pada saat dicolokan. Coba dicolokkan dulu, dites dulu. Hati-hati ya, karena ini adalah sumber listrik berbahaya sekali. Oke, sekarang dihubungkan kabel warna sebentar. Kabel warna, awas ya, jangan terpegang yang warna biru ya. Ini hati-hati ya. Nah, sekarang coba dihubungkan warna merah dengan coklat. Apakah drain motornya bergerak? Teman-teman bisa diperhatikan ya, itu ada pergerakan di bagian drain motor, menandakan memang itu adalah jalur kabel ke drain motor. Oke, dilepas saja. Nah, sekarang
kabel warna coklat dipindah ke warna putih ya. Kita coba pergerakan motor utamanya apakah dia bergerak. Bukan ya, kabel coklat ya ke warna putih. Coba dulu. Oke, ada pergerakannya teman-teman. Teman-teman bisa diperhatikan di situ ada pergerakan. Saya zoom dulu sebentar. Oke, sekarang pindah posisi ke warna hijau, warna coklat ke warna hijau. Oke, udah selesai. Silahkan dicabut dulu biar aman. Oke. Jadi teman-teman, ini udah kita tahu ya teman-teman, ini adalah 0, ini adalah kabel 220. Sekarang ini adalah drain motor 220-nya. Sekarang yang ini adalah was motornya bagian utama untuk motor utamanya. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses perakitan untuk memodif ke manual. Oke, disimak videonya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pemodifikasian sudah rampung, hampir 99% selesai. Jadi perlu saya jelaskan kepada teman-teman mengenai ini, nanti ada yang bertanya. Ini adalah filter, fungsinya untuk menghindari ada percikan api pada saat kita melakukan pengecekan langsung ke sumber listrik ya. Nah, jadi ini bersifat kayak kapasitor, memang kapasitor ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu membahas yang itu, yang jelas kita akan membahas masalah cara kerjanya ini ya teman-teman. Nah, ini masih original, jadi tidak ada modifikasi dari unit ini sendiri. Teman-teman bisa diperhatikan di sini ya, sangat jelas sekali, tidak ada pemodifikasian, tidak ada rekayasa ya teman-teman. Jadi memang aslinya. Nah, jadi terus sampai ke sini. Nah, jadi di sini teman-teman ada 4 kabel ya yang digunakan di sini. Karena di sini udah di blok ya, atau di apa namanya ya, dibuntu atau gimana maksudnya, yang jelas ini tidak digunakan karena ini sudah terhubung ke bagian sumber listrik yang ada di sini. Udah jadi common ya teman-teman dengan drain motor sama motor utama, atau disebut dengan nolnya ya, nolnya. Jadi ini sudah terhubung dengan nolnya, jadi tidak digunakan lagi. Jadi hanya tersisa 4 kabel. Jadi perlu saya jelaskan di sini, untuk warna merah ada drain motor untuk 220 drain motor. Yang ini yang putih adalah motor utama ya untuk kapasitor, yang warna hijau sama yang putih ini, dan ini adalah 220 voltnya. Nah, sekarang saya punya teman di sini, akan saya uji coba dulu karena mungkin dia masih belajar. Jadi agar dia lebih paham, langsung saya suruh dia praktekkan. Jadi sudah siap. Ini timer, ini saklarnya udah siap, nanti langsung kita uji coba ya pada saat nanti selesai perakitan. Sekarang cari jalur 220 volt. Oke, posisinya di mana? Oke, kemudian ini pada posisi apa? Pada posisi apa maunya? Pada posisi on ini untuk mencuci apa mengering? Untuk mengering. Nah, berarti kalau otomatis dia terhubung ke drain motor ya. Nah, drain motornya yang mana? Cari kabel drain motor dulu, jangan sampai salah. Drain motor sudah saya sebutkan tadi, warnanya warna merah. Oke. Sekarang itu posisi on, terhubung ke drain motor. Oke, air keluar. Sekarang ke posisi mencuci. Ke posisi mencuci gimana? Maksudnya ke posisi spin. Nah, berarti taruh di mana posisi spin? Off. Salah di sini ya, di situ. Karena ini kan drain motor terhubung, secara otomatis spin harus terhubung di sini.
Nah, berarti di sini adalah arus 220 yang terputus. Arus 220 terputus maksudnya jalur saklar. Oke. Sudah pas. Sekarang kelanjutannya. Oke, ada berapa kabel sudah semua penuh? Oke, ada 5 kabel ya teman-teman yang terhubung ke bagian ini saklar. Oke, kita urutkan lagi biar tidak bingung ya. Nah, jadi coba Konco bisa diurutkan kabelnya biar teman-teman kita mudah karena kita sama-sama belajar di sini. Oh, ini 220 ya. 220. Ini pada saat di on ke sini ya. Berarti dia terhubung ke drain motor, berarti akan membuang air ya kan? Prosesnya membuang air karena sudah kita ketahui ini adalah 220 dari drain motor kan. Nah, sekarang ini adalah spin ya kan. Spin harus mendapatkan arus 220 pada saat nanti diputar timer kan. Berarti ini dari timer ya kan. Dari timer ini timer sebagai saklar. Kemudian dia 220 nya sudah terhubung ya ke ini, sudah di jumper ya teman-teman di sini. Oke, mantap ya, sip. Nah, sekarang udah pas ya. Udah pas. Sekarang kita coba ini proses posisi mengering ya. Posisi spin. Kita off dulu, oke. Nah, ini posisi spin ya, sepertinya posisi spin. Nah, ini spin. Nah, sekarang coba putar timernya apakah dia proses spin. Oke, teman-teman. Udah bekerja ya. Udah di posisi spin. Nah, karena kalau spin itu drumnya yang berputar ya. Nah, sekarang kita coba posisi wash ya atau mencuci. Mari kita kembalikan dulu. Anggap waktunya sudah habis. Nah, dia selesai. Oke, dia ngerem ya, ngerem. Nah, kemudian posisi mencuci. Bisa diperhatikan dulu posisi mencucinya. Oke, teman-teman sudah dilihat ya. Timer sudah diputar. Sekarang kita cek ke drumnya apakah dia muter. Nah, sekarang dia ini akan bolak-balik ya, untuk pulsatornya bolak-balik menandakan dia proses mencuci. Nah, dia kiri kanan searah jarum jam, kemudian dia berbalik lagi. Oke, berarti proses mencuci sempurna ya. Nah, anggap sudah proses mencuci selesai. Kita perhatikan lagi proses mengering atau spin. Jadi anggap timernya sudah kembali sampai waktunya mencuci, kemudian melakukan proses pembuangan air. Oke, tekan. Kemudian teman-teman bisa diperhatikan di situ drain motor menarik, sekaligus menarik kopling, sekaligus membuang air. Nah, sekarang kita putar timernya. Oke, sekarang dia akan menjadi proses spin. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, jadi teman-teman dia tidak bolak-balik lagi untuk proses spinnya, dia hanya berputar drumnya saja. Nah, jadi itulah teman-teman cara memodifikasi mesin cuci satu tabung merek Fulltron dengan menggunakan saklar dan satu timer. Jadi sangat mudah dan praktis, tidak akan tertukar, dan pengerjaannya juga praktis. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan atau komponen yang kita gunakan juga sangat sedikit, hanya 2 buah komponen, yaitu saklar dan timer. Oke teman-teman, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan di subscribe. Salam yang LK Service Elektronik Kenangan. Bye bye.